Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di video kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa ya. Khususnya tamu yang luar biasa ya. Bukan kedatangan tamu sih, saya bertamu di sana gitu. Beliau adalah Pak Ramlan, beliau adalah kepala sekolah dan juga leader di salah satu sekolah lembaga pendidikan SMP ITP APB. Kita akan menggali lebih banyak ilmu dan pengalaman dari beliau. Untuk itu sama-sama kita nikmati ya. Oke. Assalamualaikum Pak Ramlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kelihatan segar nih walaupun puasa ya. Alhamdulillah Mas Yasin. Masya Allah. Semoga Bapak selalu sehat, Amin. diberikan kekuatan, terus istiqomah agar PAPB ini semakin bertumbuh, meloncat lebih tinggi dan menjadi sekolah inspirasi bagi Kota Semarang. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Ramlan, ini ada dua pertanyaan yang saya mohon izin untuk menyampaikan ke Bapak, J. Insya Allah monggo. Ya, nah langsung saja Pak Ramlan, pertanyaan yang pertama. Apa stimulan yang diberikan sekolah SMP ITP APB sehingga membentuk anak didik yang berakhlak mulia dan berwawasan luas seperti visi sekolah PAPB? Mohon berbagi Pak Ramlan. Oke Mas Yasin, terima kasih. Apa yang di pertanyaan Mas Yasin ini merupakan satu tantangan bagi kita sendiri. Artinya sekolah ini sudah kita lakukan secara rutinitas bagaimana kita bisa membentuk suatu karakter anak didik, yaitu dengan pembiasaan-pembiasaan yang sudah kami lakukan mulai sejak sekolah ini berdiri. Jadi dari awal masuk kelas atau masuk sekolah dari pagi sampai sore tiada henti kita melakukan pembiasaan positif, baik itu di dalam kegiatan keseharian mengenai akhlak anak-anak maupun pendidikan belajar mengajar. Di antaranya anak-anak pagi hari sudah kita ajak bersama-sama bagaimana melihat suasana sekolah. Anak datang sudah disambut oleh para gurunya, dia cium tangan pada gurunya. Ini adalah satu bagian dari bagaimana kita membiasakan kebaikan, kita berbakti pada orang tua. Di samping itu pula kita juga melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Bagaimana kita berikrar bahwa Allah itu satu, Nabi Muhammad utusan Allah, kita lakukan. Begitu selanjutnya kita tadarus Al-Quran. Tidak hanya agama, kita di negara Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia, hal yang dilakukan adalah kita juga menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan nasionalisme kita, bahwa kita berbangsa dan bernegara di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini juga bagian dari awal kita melakukan bagaimana anak sudah dikenalkan, bagaimana supaya anak itu berkarakter, tahu bahwa dirinya adalah siswa-siswa yang punya tanggung jawab besar terhadap diri dan tentunya pada negara bangsa Indonesia. Lalu kegiatan selanjutnya di hari-hari itu pula kita juga melakukan pembiasaan bagaimana kita melakukan sholat duha jam 9. Anak-anak sudah kita ajak ke masjid. Bagaimana, apakah mampu sekolah lain? Belum tentu, karena semua anak harus datang ke masjid. Wajib ya? Wajib itu. Supaya apa? Bahwa tahu bahwa ini suatu perbuatan yang luar biasa, termasuk beribadah sholat berjamaah di duhur maupun asar. Ini kita lakukan semua dalam rangka mengemas bagaimana anak-anak rutinitas pembiasaan ini menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bahwasanya karakter anak itu akan terbentuk manakala pembiasaan dilakukan secara terus-menerus. Insyaallah dari situ akan terjadi satu keseluruhan anak-anak kita menjadi anak yang bermartabat tentunya. Iya, luar biasa ya. Kalau dilihat dari indikator keberhasilan itu dilihat dari mana Pak ya? Tentang impact dari sholat duha, kemudian ikrar pembacaan syahadat, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan semangat juang dan cinta kepada tanah air. Itu bisa dilihat ya dari karakternya anak, adabnya anak, atau bagaimana itu? Iya, dapat kita lihat Mas. Jadi kalau anak-anak, coba Mas Yasin ketika melihat bagaimana anak di luar sana, kita melihat kan tidak hanya di dalam sekolah. Betul. Bagaimana anak bisa kita lihat setelah dia itu keluar, keluar ke sekolah ini, artinya di masyarakat. Kalau dia masih terbentuk, terbawa, apa yang dilakukan di sini, itu ukuran kita. Ternyata anak-anak dari PAPB ini mampu untuk menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang berkualitas, menjaga akhlaknya, dan termasuk di keluarganya. Kalau di sini dilatih, anak diajak,
dia insya Allah dia mampu di rumah menjadi imam sholat pada keluarganya jika orang tuanya atau bapaknya tidak ada di rumah. Ini kan luar biasa. Ini kan bukti nyata bahwa anak-anak kita itu kita ajari, kita ajak supaya apa? Ini bukti bahwa apa namanya anak-anak kita mampu. Termasuk nasionalisme sama. Jadi kita bawa anak tidak hanya berpikir agama saja, tapi kita berada dan hidup di negara kesatuan Indonesia. Jadi lagu Indonesia Raya, lagu-lagu nasional, termasuk di akhir sekolah itu anak juga menyanyikan lagu-lagu daerahku lalu itu, supaya apa nilai-nilai lokal kita itu juga terbawa di itu. Jadi tidak hanya melihat satu sisi, tapi sisi yang lain juga kita lakukan. Sehingga anak-anak insya Allah akan menjadi multi kemampuan anak ketika dia lulus dari sekolah ini. Luar biasa. Terima kasih Pak Ramlan. Semoga ini mampu membangun sebuah komitmen baru untuk anak-anak sehingga mereka menghasilkan output yang dibanggakan dan menjadi kebermanfaatan bagi masyarakat Kota Semarang. Insya Allah. Terima kasih Pak Ramlan. Dan begitulah yang terjadi ya. Luar biasa memang. Saya melihat ada 3 hal penting yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama tentang ikrar. Bahwa ikrar itu adalah janji, komitmen dia. Janji dia bukan hanya kepada sekolah, bukan hanya kepada orang tua, tapi syahadat, janji kepada Allah. Artinya sekolah dia, belajar dia, aktivitas dia di sekolah bukan hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus, tapi sebagai bentuk pengabdian dia kepada Allah. Luar biasa. Ini sekolah SMP mengajarkan begitu. Yang kedua, tadi Pak Rahman mengatakan tentang pembiasaan. Inilah kunci dari pembangunan karakter ternyata. Pembiasaan yang terus menerus. Bayangkan itu dilakukan 3 tahun. 3 tahun bukan hal yang sebentar. Dan semangat itu setelah menjadi sebuah kebiasaan dibawa ke lingkungan, ke keluarga. Sehingga ada bedanya. Oh ini anak SMP APB. Kok bisa tahu? Iya, dari akhlaknya, dari adabnya, dari kepribadiannya, dari attitude-nya. Sehingga anak-anak ini bisa memberikan sesuatu yang berbeda dari lulusan-lulusan yang lain. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah bagaimana menanamkan kecintaan kepada negara dengan ikrar. Bagaimana mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai kebanggaan mereka masyarakat Indonesia. Ini luar biasa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya bersama dengan SMP ITB APB. Salam untuk Anda semuanya.